Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa kembali bersama saya Rizka Novia Damayanti. Kali ini saya akan share informasi mengenai pers atau jurnalistik dan informasi-informasi menarik lainnya, mulai dari asal mula jurnalistik, penggunaan jurnalistik, serta perkembangan jurnalistik di berbagai masa atau negara di dunia. Penasaran pengen tahu kelanjutannya? Yuk, langsung saja kita simak informasi berikut ini. Sebelum kita bahas lebih dalam, ada baiknya jika kita mengetahui terlebih dahulu apa itu pers. Nah, kata pers berasal dari perkataan Belanda yang artinya menekan atau mengepres. Namun, sekarang kata pers ini digunakan untuk merujuk semua kegiatan jurnalistik, terutama kegiatan yang berhubungan dengan menghimpun berita, baik oleh wartawan media cetak maupun media elektronik. Kemudian, mari kita membahas sejarah pers atau jurnalistik. Sejarah jurnalistik sendiri merujuk kepada Akta Diurna pada zaman Romawi kuno. Sejarah pers pada masa Romawi kuno itu bermula dari tahun 1000 sampai 44 sebelum Masehi. Pelopor pers pada saat itu ialah Julius Caesar yang dijuluki sebagai Bapak Pers Dunia. Nah, pada masa ini, bangsa Romawi pertama kali mencoba teori pers ini dengan cara apa? Dengan cara mengumpulkan orang-orang yang memiliki suara lantang atau keras untuk dijadikan media pencapai pesan kerajaan. Orang-orang tersebut ditempatkan di puncak tebing untuk menyampaikan pesan kerajaan kepada masyarakatnya di bawah puncak tebing tersebut. Tapi seiring berjalannya waktu, cara tersebut dinilai tidak efektif lagi. Selanjutnya, Julius Caesar pun menggantinya dengan menggunakan Akta Diurna atau papan pengumuman, dan itu menjadikan Akta Diurna sebagai produk jurnalistik pertama. For your information, cikal bakal Akta Diurna ternyata berawal dari annals, yaitu papan tulis yang biasanya digantung di serambi rumah. Pada masa Julius Caesar, ketika ada pengumuman hasil sidang atau keputusan kerajaan, maka ditulis di Akta Diurna dan ditempelkan di Forum Romanum. Next, kita akan membahas perkembangan pers di Mesir dan Cina. Kalian tahu tidak, bangsa Mesir merupakan bangsa yang pertama kali menemukan teknik pembuatan kertas yang berasal dari papirus. Lalu selanjutnya pada abad ke-8 Masehi, di negara Cina muncul surat kabar pertama, yaitu King Pao atau Di Bao, yang artinya kabar dari istana, yang dibuat menggunakan kayu yang dipahat. Kemudian pada tahun 1351 Masehi, Kaisar Huangzhou mengedarkan surat kabar tersebut secara teratur selama seminggu sekali. Kemudian, di Jermanlah mesin cetak pertama kali ditemukan. Tokoh penemunya ialah John Gutenberg pada tahun 1450 Masehi. Koran cetak pertama kali yang dicetak hingga sekarang ini ternyata bermula di Nuremberg, Jerman pada tahun 1457 Masehi. Berita terbesar yang pertama kali dicetak adalah mengenai pengumuman hasil ekspedisi Christopher Columbus yang mengarungi samudra dengan berlayar ke benua Amerika pada tahun 1493. Berita tersebut akhirnya menjadi berita yang sangat besar dan membuat perkembangan koran cetak melejit pada kala itu. Selanjutnya, kita beralih ke negara Ratu Elizabeth. Perkembangan pers di Inggris ditandai dengan adanya surat harian pertama yang diterbitkan tahun 1665 oleh Oxford Gazette. Kemudian tak berlangsung lama diganti kembali menjadi London Gazette. Pada masa inilah untuk pertama kalinya digunakan istilah newspaper. Setelah dari Inggris, mari kita bahas perkembangan pers di Swiss dan daratan Amerika. Negara Swiss ternyata juga jadi tempat persebaran pers di dunia loh. Di negara ini, yakni tepatnya di Universitas Basel, adalah pertama kalinya jurnalistik dikaji secara akademis oleh Karl Vassar dan Max Weber. Selanjutnya, di daratan Amerika bermula ketika dibukanya School of Journalism di Columbia University di tahun 1912 yang digagas oleh Joseph Pulitzer. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai peristiwa penting pada masa sejarah pers dunia nih. Yuk kita langsung simak peristiwa Yellow Journalism. Pada abad ke-18, terjadilah Yellow Journalism ini. Awalnya merupakan alat bisnis dan politik ketimbang profesi. Bisa dikatakan Yellow Journalism ini dulu digunakan sebagai alat propaganda. Pada akhir abad ke-18, pers Amerika dan Eropa berhasil memasuki era jurnalisme yang modern, hingga terjadinya perceraian antara jurnalisme dan politik pada tahun 1825. Di masa tahun 1800-an, Yellow Journalism ini muncul ketika pertempuran headline antara dua koran besar di New York. Satu dimiliki oleh Joseph Pulitzer dan satu lagi dimiliki oleh William Rudolph Hearst. Lalu, apa sih ciri Yellow Journalism ini? Berikut ciri-cirinya. Yang pertama, yaitu pemberitaannya yang bombastis. Yang kedua,
sensasional, yang ketiga, judul utamanya yang menarik publik, dan yang terakhir, bertujuan untuk meningkatkan penjualan. Sebagai catatan, surat kabar generasi pertama di Amerika Serikat pada awalnya memang partisan, serta dengan mudah menyerang politisi dan presiden tanpa pemberitaan yang objektif dan berimbang. Nah, itu tadi sedikit penjelasan mengenai yellow journalism yang menjadi penutup untuk pembahasan kita pada kali ini. Seperti yang diketahui, perkembangan pers di dunia yang pesat sampai saat ini ditopang oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang percetakan. Selain kemajuan di bidang percetakan, perkembangan pers juga digunakan untuk kemajuan alat-alat komunikasi yang semakin canggih yang dapat mempercepat kemajuan pers di dunia sampai perkembangan pada saat ini. Wah, akhirnya dengan sedikit penjelasan tadi, kita jadi tahu kan bagaimana perkembangan media pers atau jurnalistik dari masa ke masa. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.